Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia Rahma, NIM 1120065 dari kelas HKIB. Di sini saya akan sedikit membacakan materi saya, yaitu pemikiran aliran Al-Maturidiyah. Yang pertama yaitu riwayat hidup Al-Maturidiyah. Abu Mansur Al-Maturidi dilahirkan di Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, wilayah Transyoksiana di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, hanya diperkirakan sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah. Ia wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Gurunya dalam bidang fikih dan teknologi bernama Nasir bin Yahya al-Balaki. Ia wafat pada tahun 268 Hijriah. Ia hidup pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah tahun 232 sampai 274 Hijriah atau 847 sampai 861 Masehi. Yang kedua yaitu doktrin teologi Al-Maturidi. Yang pertama ada akal dan wahyu. Al-Maturidi dalam pemikiran teologinya berdasarkan pada Al-Quran dan akal. Akal banyak digunakan diantaranya karena dipengaruhi oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Jika akal tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tentunya Allah SWT tidak akan memerintah manusia untuk melakukannya. Dan orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah SWT, Al-Maturidi membagi kaitan sesuatu dengan akal pada 3 macam, yaitu yang pertama, akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebaikan sesuatu itu. Yang kedua, akal dengan sendirinya hanya mengetahui keburukan sesuatu itu. Yang ketiga yaitu akal tidak mengetahui kebaikan dan keburukan sesuatu kecuali dengan petunjuk wahyu. Yang kedua yaitu perbuatan manusia. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Mengenai perbuatan manusia, kebijaksanaan dan keadilan kehendak Allah Subhanahu wa taala mengharuskan manusia untuk memiliki kemampuan untuk berbuat ikhtiar agar kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan. Dalam hal ini Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtisar manusia dengan kodrat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pencipta perbuatan manusia, Allah SWT mencipta daya dalam setiap diri manusia dan manusia bebas memakainya. Dengan demikian tidak ada pertentangan sama sekali antara kodrat Allah SWT dan ikhtiar manusia. Yang ketiga yaitu kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Penjelasan di atas menerangkan bahwa Allah SWT memiliki kehendak dalam sesuatu yang baik atau buruk. Tetapi pernyataan ini tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendak dan sewenang-wenang. Hal ini karena kodrat tidak sewenang-wenang atau absolut, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Yang keempat yaitu sifat Tuhan. Tuhan mempunyai sifat-sifat seperti sama, basar, kalam, dan sebagainya. Sifat-sifat Tuhan itu mulzamah atau ada bersama, zat tanpa terpisah, innaha lam takun ain azat wala hiya ghairuhu. Yang kelima yaitu melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitakan dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23, yang artinya wajah-wajah
orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Yang keenam yaitu kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi. Kalam nafsi adalah sifat kodim bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baru atau hadis. Kalam nafsi tidak dapat kita ketahui hakikatnya dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengannya kecuali dengan suatu perantara. Yang ketujuh yaitu perbuatan Tuhan. Semua yang terjadi atas kehendaknya, dan tidak ada yang memaksa atau membatasi kehendak Tuhan kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Yang kedelapan yaitu pengutusan Rasul. Pengutusan Rasul berfungsi sebagai sumber informasi tanpa mengetahui ajaran wahyu yang disampaikan oleh Rasul. Berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuan akalnya. Yang kesembilan yaitu pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertobat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang yang musyrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.